Kurang semangat. Shalom. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu segenap jemaat yang boleh hadir secara langsung di gedung ini maupun yang hadir melalui media virtual. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan perkenannya kita boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang Sabtu 10 Desember 2022. Kami mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat, selamat bertemu dalam ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat pesan dan kesan Natal, yang kelima pemberian tanda kasih, yang keenam doa syukur, dan yang ketujuh penutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 tahun kita berada di dalam masa pandemi COVID-19. 3 kali pula kita merayakan Natal dalam pandemi COVID-19, di mana pemberlakuan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas begitu ketat. Dan syukur hari ini kita boleh berkumpul dalam jumlah yang lebih besar meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita bersama-sama merayakan Natal, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama selama perayaan Natal berlangsung. Yang pertama, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, agar kita menonaktifkan handphone atau menggunakan mode getar. Yang ketiga, pengambilan video atau gambar cukup dari tempat masing-masing supaya tidak mengganggu hikmatnya ibadah. Yang keempat, pada akta penyalaan lilin yang sudah dibagikan kepada masing-masing jemaat, yang sudah ada di tangan kita masing-masing, dinyalakan ketika menyanyikan lagu pada bait yang kedua. Jadi pada saat bait pertama dinyanyikan, jemaat belum menyalakan lilin. Yang kelima, untuk menjadi perhatian kita bersama, agar kita semua yang ada di dalam ruangan ini tetap menjaga kebersihan. Kita semua tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kita semua yang ada di dalam tempat ini tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini. Shalom. Selamat datang pada Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada hari ini. Kiranya kita dapat beribadah dengan penuh sukacita dan biarlah melalui perayaan ibadah dan Natal pada sore hari ini, nama Tuhan selalu dimuliakan. Selamat beribadah dan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Perjalanan hidup adalah jalan menuju suatu tujuan dan tentunya kesuksesan. Ini semua tentang menjalani impian dan mengikuti jalan yang benar. Dan bukan apa yang menurut orang lain tepat untuk kita. Kita semua memiliki aspirasi dan tujuan yang berbeda, yang ingin kita capai dalam hidup. Dan untuk menggapai itu, kita harus menemukan cara terbaik untuk membuat segala sesuatunya bekerja. Menemukan jalan dan arah dalam hidup akan membantu kita untuk jujur pada diri sendiri dan menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Kita perlu berpikir, menganalisis, merencanakan, memutuskan dan kemudian bertindak untuk mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dan memenuhi impian kita. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi bila ku ingin datang padamu. Layangkan pandang di awan-awan, sejenak kanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, berkatalah, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Sidang masa raya Natal, mari kita siapkan hati kita bersama-sama berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara, Natal ialah sebuah peristiwa perjumpaan. Perjumpaan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dalam peristiwa Natal, Allah menjelma menjadi manusia dalam sosok seorang bayi yang rapuh dan rentan. Allah hadir di kandang hewan, ditemani para gembala sebab kedua orang tuanya ialah pengungsi yang tidak mendapat tempat penginapan di kota Bethlehem. Dalam peristiwa Natal, Allah mengambil bagian dalam perjalanan sejarah umat manusia. Allah berziarah dalam lorong paling kelam dalam hidup manusia. Karena itu, Natal ialah sebuah perayaan perjumpaan yang membebaskan. Mari saudara-saudara, dalam kerendahan hati yang dibarengi kesediaan untuk dituntun oleh bimbingan Allah, kita berjumpa dengan Yesus
Sang Raja Penebus dalam perayaan Natal ini. Melalui sebuah perenungan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, kusongsong bagaimana, selamat-selamat datang, dan hai mari berhimpun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jauh sebelum kelahiran Sang Mesias, kedatangannya telah diberitakan oleh para nabi. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea 11 ayat 1. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 3 dan 6. Mari kita bermazmur atas berita nubuatan ini berdasarkan Mazmur 72 ayat 10 sampai 15. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas. Dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, di Kau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan juga di dalam menyambut berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam perayaan Natal ini, kita diajak untuk merenungkan diri kita. Apakah kita seperti orang Majus yang rela berkorban dan menemukan Mesias? Ataukah kita seperti ahli-ahli Taurat yang tidak memiliki kepekaan rohani? Ataukah seperti Herodes yang memilih jalan penipuan, jalan haus kekuasaan, dan kekerasan? Apakah jalan yang kita ambil selama ini adalah jalan damai dan keselamatan? Karena itu mari kita mengaku di hadapan Tuhan dan mengatakan,
Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Damaikanlah diri kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Yesuslah datang ke dunia jemaat, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Yesusmu halus tetap selamanya. Di saat ku sesat jauh darinya, sungguhlah ku terdengar suaranya. Dia memanggilku. Dia memanggilku. Dia memanggilku. Sungguhlah ku terdengar suaranya. Dia memanggilku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan datang menyampaikan damai. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang dan seluruh alam semesta ini. Peristiwa Natal adalah tanda nyata kehadiran Sang Raja membuka jalan hidup. Dialah Mesias untuk semua orang. Damai bagi segenap isi dunia, karena nubuatan-nubuatan para nabi kini telah digenapi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, This datanglah news orang-orang Majus troubled dari timur ke Herod. Yerusalem dan He was bertanya-tanya. king of the Jews. Herod's high priest warned him of a prophecy that a king would be born in the town of Bethlehem. Kami telah melihat bintangnya di timur. Herod asked the wise men to return and tell him where the child was. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herod the Great was a Maka giant of the dikumpulkannya ancient semua imam world, kepala a dan powerful ahli king Taurat who ruled bangsa the Yahudi. land of Judea for Lalu over dimintanya 30 keterangan years. dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. His legacy Mereka includes berkata fine kepadanya, architecture and impressive engineering. Di Bethlehem, di tanah Lewi. Karena demikianlah ada tertulis dalam Warned in a dream, the Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah travelers from the mereka. east journeyed to Dan King lihatlah Herod's palace bintang in yang mereka Jerusalem. lihat
Matthew Timur calls itu them mendahului mereka wise hingga men. tiba dan berhenti di atas They tempat had di seen mana a anak star, itu berada. a sign that a new Ketika mereka king of the melihat Jews bintang had itu, been born. sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibu, Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat The Tuhan wise kepada men Yusuf secretly dalam made their mimpi way dan home berkata, by a different Bangunlah, route. ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Matius 2 ayat 1 sampai 5, 9 sampai 14. Suara jemaat, worship the newborn King.
Sebelum membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa surgawi, Allah yang Maha Esa, Maha Kekal, Maha Kuasa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Saat ini kami mau membaca dan merenungi firman-Mu. Kiranya Tuhan mendiamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Kristus, agar suara firman Allah itu dapat membimbing kami dalam membaca ayat-ayat suci-Mu untuk menemukan maknanya dan untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus dengan menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita akan baca dari Injil Matius pasal 2, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 12, yang demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada tahun ini mengikuti tema PGKWI, maka pulanglah mereka, maksudnya orang-orang Majus itu, ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap kali kita memperingati Natal, tema seperti orang Majus, para gembala yang menerima berita dari malaikat, itu merupakan tema yang terus-menerus hadir setiap akhir tahun dan kita renungi dalam kebenaran firman Tuhan, secara khusus berita tentang Natal. Jikalau para gembala menerima berita dari surga tentang kedatangan Yesus, Sang Mesias, dan para gembala itu adalah gembala Israel, tentu itu bukan hal yang aneh. Karena apa?
yang disebut gembala-gembala yang menggembalakan domba pada waktu malam hari di padang. Itu bukan domba-domba gembalaan biasa, tapi domba-domba khusus yang digembalakan khusus di tempat yang khusus untuk keperluan korban di bait suci. Dan sepanjang tahun liturgis orang Yahudi itu selalu ada perayaan dengan korban binatang. Seperti perayaan yang muncul pada musim dingin, itu adalah perayaan Hanukkah. Hanukkah itu adalah perayaan penahbisan bait suci yang juga dirayakan Yesus pada musim dingin yang dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Dan perayaan ini hadir setiap tahun. Karena sepanjang tahun liturgis itu ada perayaan korban, maka tentu ada domba-domba yang harus dipersembahkan sepanjang tahun liturgis. Makanya yang disebut gembala-gembala itu adalah gembala-gembala khusus yang memang disiapkan untuk upacara-upacara korban di bait Allah. Dan ini sejalan dengan catatan dalam sumber Yahudi, yaitu kitab Talmud, traktat yang dikenal dengan Shekalim 7 baris keempat. Apakah yang disebut domba-domba dalam Injil Lukas itu mungkin yang dikenal dengan Behemah, Seni Metsef, Mirusalayim, Ve'at Migdal Eder. Domba-domba yang berada di suatu tempat yang letaknya antara kota Yerusalem sampai kepada Migdal Eder. Dan Migdal Eder itulah yang dikenal dengan menara kawanan domba. Makanya dalam nubuatan Nabi Mika yang tidak lengkap dikutip dalam teks ini, Gembala Efrata, Bethlehem Efrata itu disebutkan di dalam Mika pasal 4 ayat 8, wahai Migdal Eder, wahai menara kawanan domba. Dan dalam tafsir-tafsir Yahudi maupun Kristen, menara kawanan domba itu simbol Mesias akan menyatakan diri. Makanya di dalam tafsiran Yahudi, misalnya di dalam Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik, itu dikenal Ve'at, wahai engkau Malka de Mesiha, wahai engkau Raja Mesias, atau Mesika de Israel, Raja Israel, Mesias Israel. Maka kalau kepada domba-domba diberikan berita, telah lahir bagimu hari ini Kristus Tuhan di kota Daud, mereka tidak heran. Karena mereka semua orang Yahudi, bahkan sehari-hari akrab untuk mengerti syarat-syarat kurban yang ditetapkan oleh Tuhan untuk persembahan kurban di bait Allah. Makanya banyak orang yang gagal paham mengatakan bagaimana mungkin musim dingin ada gembala yang menggembalakan domba pada malam hari di padang. Yang disebut domba-domba ini adalah domba-domba Midbariot yang digembalakan khusus oleh gembala yang khusus, dan itu digembalakan baik musim dingin maupun musim panas. Toh yang turun salju itu di Israel kan cuma Hermon. Salju itu kan hanya bisa turun di bawah 0 derajat Celcius. Itu kalau di Hermon mesti akhir tahun ada salju. Tapi kalau di Bethlehem itu padang gurun Yudea, suhunya itu antara 8 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius. Kalau nanti bulan Desember gini paling-paling 12 derajat. Kadang-kadang musim salju, turun salju itu salju tipis kiriman dari Hermon, dari utara. Jadi kadang-kadang kita mengenal Natal itu karena paradigma orang barat. Terus kita malah meragukan iman kita sendiri. Tidak mungkin kalau bulan Desember itu ada gembala yang menggembalakan dombanya pada malam hari di padang. Lah itu karena gagal paham. Padahal sebenarnya disebut domba-domba itu domba-domba khusus, letaknya Mirusalayim Ve'at Migdal Eder. Kalau di Palestina itu ada 3 kota yang terkenal ya. Sekarang di tepi barat itu wilayahnya.
itu adalah Bethlehem, rumah roti dalam bahasa Ibrani, lalu Bet Jala, lalu yang ketiga Bet Sahur. Kemungkinan yang disebut tempat khusus untuk mengembalakan domba itu antara Yerusalem dan Migdal Eder itu Bet Sahur. Kenapa disebut Bet Sahur? Karena sahur dalam bahasa Arab itu artinya bangun, terjaga. Makanya kalau bulan Ramadan sahur itu loh. Itu sampai sekarang namanya Bet Sahur. Di tempat itulah para gembala menerima berita dari surga. Maka jelas, karena gembala juga jelas tahu ayatnya di mana. Karena mereka semua tahu bahwa ayatnya ada dalam kitab Mika seperti yang dicatat di sini pada ayat 8. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Para gembala pasti hafal ini, apalagi tempatnya di Migdal Eder, tempat Raja Mesias akhir zaman akan menyatakan diri. Nah sekarang pertanyaannya, nah kalau orang Majus itu taunya dari mana? Kan gitu kan? Orang Majus kan bukan orang Yahudi. Dia datang dari Teluk Persia. Nah di sana itu orang Majus yang kemungkinan itu mungkin sukunya suku Arab. Karena banyak orang-orang Arab yang tinggal di Teluk Persia. Nah orang-orang Arab ini menurut catatan seorang penulis gereja tahun 150-an namanya Justin Martyr. Orang-orang Majus yang datang dari tanah Arab membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambangnya raja, kemenyan itu lambangnya imam, mur itu lambang dari hamba Tuhan yang menderita. Nabi yang menderita itu Yesus. Kenapa dikatakan Mesias itu akan lahir di tanah Yehuda di Bethlehem? Karena Bethlehem itu kota Raja Daud. Dahulu bangsa Israel punya kerajaan yang sangat besar. Israel Raya di bawah raja yang sangat terkenal yaitu Raja Daud. Yang diteruskan kemudian oleh putranya Raja Salomo. Baru kemudian Israel itu pecah jadi dua. Israel kerajaan utara yang berpusat di Samaria. Yang didirikan oleh seorang pembangkangnya Salomo namanya adalah Yerobeam. Yang kedua, kerajaan yang berada di selatan yaitu Yehuda yang dipimpin oleh putranya Salomo namanya Rehabeam. Kerajaan utara ini bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, lalu mereka ditawan ke Asur. Kerajaan selatan bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Sejak saat itu Israel tidak punya kerajaan lagi, dijajah dari abad ke abad, jatuh pada penindasan satu bangsa ke penindasan bangsa yang lain. Kemudian Kores Agung, Raja Kores yang dipilih Tuhan, dia adalah orang bukan Yahudi tetapi ditunjuk Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tahun 539 Israel dibebaskan dari penindasan Nebukadnezar, bahkan diizinkan untuk membangun bait sucinya kembali. Maka sejak tahun 37 sebelum Masehi, Herodes Agung ditunjuk untuk menjadi perwakilan penjajahan Roma di tanah Israel. Sebelum itu Israel sempat punya negara merdeka, ya. Ini enggak dicatat dalam Alkitab kita, Alkitab Protestan, tapi dicatat dalam Alkitab Katolik yang disebut Deuterokanonika. Itulah yang menggambarkan masa antara yang disebut intertestamental book. Ceritanya bagaimana? Sejarahnya runut ya. Pada waktu bangsa Israel ini dijajah oleh kuasa Yunani, Seleukid yang ada di Damaskus, bait Allah itu dicemarkan. Di sana dipasang patung dewa-dewa Yunani dan kepadanya dipersembahkan darah babi.
yang bagi orang Yahudi, hukum yang berlaku bagi Yahudi, tidak berlaku bagi orang Toraja, yaitu Imamat pasal 11. Ini harus saya tegaskan dulu, supaya orang nggak ditanya, loh kok orang Toraja makan babi? Memang boleh kalau Toraja, karena hukum babi itu untuk orang Yahudi. Ada 3 hukum ya. Yang pertama yang dalam kitab Taurat ya, kitab Ulangan pasal 6, itu disebutkan pertama mispatim, hukum yang berlaku umum. Baik Yahudi, bukan Yahudi, agama apapun itu berlaku umum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, jangan membunuh sekalipun itu Pak Ferdi ya tetap dihukum. Ya, tapi jangan pakai nama Sambo dong, dia kan Ferdinya saja gitu loh. Jadi bedakan antara ketorajaannya dan orangnya. Ini intermezzo ya. Itu hukum umum, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu baru diduga. Ya, harus menghormati putusan hukum, nanti yang baru kita boleh mengatakan pembunuhan atau tidak. Itu hukum yang berlaku umum, berlaku bagi Yahudi, bagi Yahudi bukan Yahudi. Yang kedua, hukum yang disebut edot. Edot itu peringatan-peringatan, dalam lembaga Alkitab diterjemahkan peringatan, hukum peringatan itu edot. Peraturan itu mispatim umum. Peringatan itu khusus untuk Yahudi, edot. Dan yang ketiga, hukim, ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi Yahudi. Yang mispatim berlaku bagi semua bangsa, semua agama. Yang edot dan yang hukim berlaku hanya untuk Yahudi. Lah kenapa? Karena memang ada 2 jalur. Jalur Yehudim dan jalur Goyim. Jalur Yehudim itu bacaannya kitab Taurat, kitab Mika. Makanya itu jalurnya para gembala di bait suci, imam-imam, ahli Taurat. Tapi kalau jalurnya orang Majus itu jalur Goyim. Jalurnya Toraja itu Goyim. Jawa itu Goyim, Gentile people. Itu tidak berlaku yang namanya Imamat pasal 11. Itu jalurnya, jadi pluralisme hukum itu sudah ada dalam Alkitab. Edot itu contohnya apa? Jangan kamu makan daging di pangkal paha. Kenapa daging di pangkal paha tidak boleh dimakan sama orang Yahudi? Mengingatkan nenek moyangnya Yakub yang pernah bergulat dengan seorang penjelmaan malaikat dalam bentuk is atau laki-laki itu. Dan untuk memenangkan pergulatannya itu, Yakub meskipun menang, artinya memenangkan kehendak Tuhan ketimbang ambisinya sebagai manusia, karena sedang ketakutan dengan Laban, dipukul pangkal pahanya. Jadi setiap dipukul pangkal paha itu, kalau kamu mengingat daging itu, ingatlah perjuangan yang gigih dari nenek moyang kita Yakub. Nah kalau orang Toraja, nenek moyangnya bukan Yakub, misalnya nenek moyangnya Sambo, ya tidak berlaku, tidak pernah dipukul kakinya. Oh. Benar apa tidak? Nah ini hukum yang bersifat edot. Nah hukum yang bersifat hukim, itu ya berlaku bagi Israel. Hukum ini ketentuan dalam terjemahan lembaga Alkitab. Tidak ada alasannya. Satu contoh misalnya, jangan makan buah pengetahuan yang baik, yang dijahat, yang di tengah taman itu. Buah pengetahuan itu buah durian atau buah jeruk atau buah anggur, enggak ada keterangannya, tapi karena enggak boleh ya sudah jangan dimakan. Itulah hukum. Nah, kamu jangan makan babi, ya jangan dimakan bagi orang Yahudi. Tapi kalau Toraja boleh makan. Karena ini berlaku khusus untuk Yahudi. Untuk menegaskan keterpilihan Israel untuk melahirkan Sang Mesias. Tapi dasarnya orang Yahudi itu memang pinter-pinter ya. Dia cari itu apa artinya. Lalu ada seorang Yahudi yang bernama Philo. Saya itu kalau bicara selalu ada referensinya, tidak ngawur. Bukan tafsir bebas ya. Philo itu hidup tahun 20 sebelum Masehi. Meninggal, lahirnya tahun 20 sebelum Masehi. Meninggal tahun 50 setelah Masehi. Jadi Yesus berkarya di Israel, dia ada di Alexandria saat itu. Kenapa babi dilarang? Katanya Philo dalam bukunya yang berjudul The Special Law, volume keempat. Anda bisa cross check sendiri itu. Babi itu binatang yang tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi disebabkan menurut saya, kata Philo,
binatang ini dagingnya paling enak di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Jadi dia tidak makan juga, hanya ceritanya orang. Itulah simbol ketaatan. Apa benar seperti itu, kata Philo. Lihatlah bangsa kita, di padang gurun dia bersungut-sungut. Tuhan menuntut jiwa merdeka untuk mereka bebas dari penindasan di tanah Mesir. Tapi yang mereka ingat adalah kendi yang berisi daging. Kalau daging domba saja betapa enaknya, apalagi daging kinsir atau babi. Makanya bisa-bisa Eksodus tidak hanya 40 tahun mengembara, tapi bisa 80 tahun. Kata Rabi Rambam, abad 11, babi adalah binatang yang sulit ditandai hak kesulungannya. Karena anaknya terlalu banyak. Padahal setiap binatang yang anak sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sapi anaknya 3, anaknya 2 mudah sekali menandai mana yang sulung. Kalau babi anaknya 18, mana yang sulung sulit. Semua ini penjelasan orang Yahudi, bukan penjelasan saya. Maka kita menafsir Alkitab pun mesti kontekstual. Sampai hari ini di Israel, kalau mau ngomong tentang hukum halal haram, kosher lo kosher, itu Israel pusatnya. Pengasalnya aturan itu dari Mamat pasal 11. Anda pergi ke Yerusalem, pergi ke Tel Aviv, pergi khususnya ke kota-kota yang religius seperti Tiberias dan Yerusalem. Itu kalau Anda lihat KFC warna merah, itu tertulis low kosher. Berdampingan dengan KFC warna biru, tulisannya kosher. Artinya yang warna merah itu ada yang tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Tapi berdampingan. Beda dengan kita orang Indonesia. Gitu. Malang kota halal. Halal itu bagi siapa dulu? Setiap agama kan punya aturan masing-masing. Ya memang ini seringkali menjadi masalah di negeri kita. Sudah-sudah yang terkasih itulah di 2 jalur. Jalur Israel dan bukan Israel. Orang-orang Majus itu jalurnya bukan Israel. Tidak pernah baca kitab Mika. Tidak pernah baca kitab Taurat, bagaimana Mesias akan datang dari suku Yehuda, tidak pernah baca itu. Dia diberi Tuhan tanda, yaitu melihat bintangnya. Maka astrologi itu diizinkan Tuhan menurut tafsiran Yahudi bagi bangsa lain karena mereka tidak mengenal Taurat, mereka tidak mengenal kitab-kitab. Nah, kemudian dia melihat bintang tadi, makanya persembahannya pun simbolnya ya 3 jabatan Mesias, imam, nabi, raja. Nabi itu disimbolkan dengan mur, raja disimbolkan dengan emas, kemudian imam disimbolkan dengan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Lalu saudara-saudara, dari bintangnya, ini bintang Bethlehem itu simbolis atau benar-benar itu fakta, kira-kira seperti itu. Sejak zaman bapak-bapak gereja, yang namanya The Star of Bethlehem itu adalah fakta, bukan sekedar simbol. Jangan gara-gara kita kekurangan data, kemudian sedikit-sedikit kita tafsirkan alegoris, simbolis. Sejak Clement dari Alexandria menulis sekitar tahun 150, dia memiliki suksesi langsung dari Rasul Markus. Itu mengatakan bintang Bethlehem itu kemungkinan bintang nova yang terangnya dilihat orang Majus. Lalu seorang penemu teleskop namanya Johannes Kepler pada abad ke-16 dia menemukan cara melihat bintang itu dan bisa mengukur di abad keberapa saja terjadi konjungsi planet misalnya. Lalu dalam tulisannya itu Kepler mengumumkan pada saat menjelang dan saat-saat kelahiran Kristus itu banyak bertebaran yang namanya fenomena-fenomena bintang. Salah satunya itu yang dikenal dengan konstelasi Jupiter dan Saturnus pada konstelasi Pisces. Dan ketika tahun 1925 seorang arkeolog namanya Peskenable melakukan penggalian di sekitar kota Irak sekarang ini, ditemukan sebuah menara Jipar
Jipar pada zaman kuno itu merupakan pusat pengembangan ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Di dalam penemuan dari Scannable tahun 1946 itu baru terjadi, 1946 dia menemukan sebuah inskripsi dalam bahasa Babel kuno, karena Babel itu awalnya yang namanya penemuan kalender, sistem kalender itu ditemukan di sana. Orang Yahudi itu dulunya mengawali tahunnya itu tidak bulan Nisan namanya. Zaman Musa itu namanya bulan Etanim dan sebagainya. Tahun barunya diawali bulan Tisri. Tetapi setelah pembuangan Babel, bulan pertama musim semi itu namanya Nisan. Itu dari Babel namanya Nisanu. Nah, ditemukan di sana sebuah inskripsi ya di Menara Jipar itu tulisan kira-kira dalam bahasa Babel begini. Mulu babar ukai wanu ina jipati. Mulu babar, mulu itu Jupiter, babar itu adalah Saturnus. Kaiwanu ina jipati. Kaiwanu itu bintang. Ya, ina jipati pada konstelasi bintang Pijas. Dan menurut cara pandang orang Babel, yang Babel itu jelas bukan orang Yahudi. Dia mempunyai simbol-simbol kayak kearifan lokal orang Toraja, kearifan lokal orang Jawa, kearifan lokal orang Cina. Itu sah di mata Tuhan. Dan simbolnya apa? Jupiter itu adalah the royal planet. Planet terbesar. Itu simbol raja. Saturnus dalam astrologi Babel itu simbol daripada tanah Israel. Dan Pisces itu artinya hari-hari terakhir. Jadi menurut penemuan ini, kira-kira kalau dibaca di dalam simbolnya orang Babel, seorang penguasa, seorang raja telah lahir di Israel pada tahun-tahun terakhir ini. Nah, itulah konstelasi antara Jupiter dan Saturnus pada rasi bintang Pisces. Ini salah satu catatan. Mungkin berdasarkan itu orang Majus mencari, tapi perlu mengkonfirmasi dengan datanya orang Yahudi sendiri. Dan dia karena berangkat karena imannya, dia menemukan itu, yaitu menemukan Maria yang sedang membawa anak kecil yang namanya Yesus. Jadi waktu orang Majus menemui Maria, anak itu ditemukan tidak lagi bayi, tidak lagi di kandang, tapi di rumah. Karena usia Yesus waktu itu sudah di bawah 2 tahun. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Ketika Herodes mendengar bahwa berdasarkan penuturan orang Yahudi dari para imam dan ahli-ahli Taurat tadi bahwa Mesias itu ditemukan di Bethlehem, maka dia instruksikan apa? Dia instruksikan agar dibunuh setiap anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Jadi Yesus itu sudah berumur di bawah 2 tahun. Jadi tahunnya bukan lagi pada tahun kelahiran. Cuma karena liturgi Natal biasanya disatukan supaya tidak terjadi pemborosan. Tapi kalau di gereja-gereja timur, saudara-saudara, peringatan orang Majus itu dipisahkan dari Natal. Nah, kalau di gereja barat dipraktiskan, semua orang barat kan semua dipraktiskan. Ya, kalau orang Majus itu kedatangannya ada sendiri, peringatannya ada sendiri. Lalu berdasarkan dengan itu maka orang Majus sudah kasih tahunya lewat apa? Lewat mimpi lagi. Jadi Tuhan memberikan kearifan lokal pada bangsa lain. Lalu setelah dikasih tahu lewat mimpi bahwa Herodes sedang mencari dia pulang melewati jalan yang lain. Nah, tema inilah yang kemudian diangkat oleh KWI dan PGI yang dimaknai dalam pesan Natal itu, pesan ini bisa dirohanikan. Orang Majus sekarang menempuh jalan yang lain. Bukan sekedar jalan yang lain untuk menghindari kejaran Herodes.
untuk menghindari kejaran kuasa lalim yang hendak memadamkan kebenaran, tetapi dia melewati jalan lain, ditafsirkan sebagai dia tidak mengikuti jalan Herodes yang penuh kekerasan, penuh kecemburuan, penuh dengan pembunuhan. Tapi dia lewat jalan damai karena raja yang dicarinya itu adalah raja damai. Kita hendaknya mengikuti jalan orang Majus. Dan peringatan orang Majus itu sendiri menjadi salah satu dari momentum liturgi gereja. Sekalipun di gereja barat dan gereja timur itu ada pergeseran dalam kalender. Tetapi pergeseran dalam kalender itu disebabkan karena apa? Karena kecermatan berhitung. Kenapa kita ini setiap Natal dikatakan Yesus kira-kira lahir tahun 5 sebelum Masehi? Bukankah sebelum Masehi itu tahunnya Yesus? Namanya saja Anno Domini, tahun Tuhan kita. Ya betul. Tahun kita itu menjadi bergeser, itu sejak Paus Gregorius pada tahun 1852 memotong kalender di bulan Oktober. Jadi Anda cari di Google aja ketemu itu. Kalender Gregorian 1582. Di bulan Oktober nanti akan ketemu gambarnya. Ya kalau saya punya dokumennya. Ya, di situ dari 4 Oktober langsung 15 Oktober. Jadi hilang 11 hari. Akibatnya dulu Natal itu memang ditetapkan 25 Desember, semua gereja 25 Desember. Tapi di barat karena hitungannya bergeser sedikit. Kan tidak persis tahunnya 354 hari kan, ada tahun Kabisat. Di barat itu menit dan detiknya enggak dihitung. Nah akibatnya setiap 100 tahun sekali tambah 1 hari. 100 tahun sekali tambah 1 hari. Akibatnya, ini Paskah sama Natalnya kok semakin jauh. Lalu sama Paus disesuaikan dari tanggal 4 Oktober 1852 langsung 15 Oktober 1852. Sementara di gereja timur yang memakai kalender Julian aslinya tetap tanggal 25 Desember. Tapi karena kalender yang menang itu kalender barat, maka yang 25 Desember aslinya sekarang menjadi 7 Januari gitu loh ceritanya. Tapi bukan enggak pasti, tanggalnya pasti, hitungannya bergeser. Tanggalnya pasti, jangan kait-kaitkan lagi deh dengan Dewa Matahari. Dewa Matahari belum lahir itu. Lalu baca sejarah itu mesti baca yang runut dengan sumber primer. Saya katakan ini yang nulis-nulis begini kan orang yang tidak pernah baca dokumen gereja kuno. Ya, Natal itu pertama kali enggak ditetapkan di Roma, tapi ditetapkan di Alexandria. Sekalipun di Roma sudah dirayakan Natal pada tahun 126. Dokumennya di mana? Dokumennya di buku yang berjudul Liber Pontificalis. Rayakanlah Natal dengan didahului malam Natal, 24 Desember maksudnya. Dan lagu yang dinyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo. Makanya sampai hari ini sejak tahun 126 Masehi, bukan 1926, 126 Masehi, entah itu Katolik Roma atau gereja Toraja semua nyanyinya Gloria in excelsis Deo. Itu lagu sejak tahun 126. Pada tahun 380 seorang bapak gereja Latin namanya Santo Hieronymus pergi dan tinggal di Yerusalem selama 26 tahun. Dia revisi Alkitab terjemahan. Kalau ngomong revisi bukan teks aslinya direvisi, terjemahannya lah ini salah paham dan gagal paham terus. Alkitab kok direvisi, firman kok direvisi. Yang direvisi terjemahannya bro, bukan teks aslinya. Direvisi Gloria in excelsis Deo
dalam terjemahan Vulgata menjadi Gloria in Altissimis Deo. Tapi kenapa sampai sekarang kok terjemahan dari tahun 120-an yang lebih terkenal? Karena kalau sudah jadi lagu sulit dihapus, dikenang terus kan lagu itu. Nah itu jejak pertama. Jejak kedua dirayakan di Israel. Kapan? Tahun 170 Masehi. Baru ditetapkan di Alexandria, Mesir. Dalam dokumen yang namanya The Coptic Didaskalia Apostolorum bab 18. Rayakanlah dalam hari-hari perayaan kita, tahfudu fi ayamil a'yad, id milad Rabbina Yesu al-Masih wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri Rabbi'i lil Ibraniyin. Tetapkanlah hari perayaan Natal Tuhan kita pada tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Atau bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat itu sama dengan 25 Desember ya. Kamsah wa Isrin itu tanggal 25 pada bulan Tasi'i lil Ibraniyin menurut kalender orang Ibrani, maksudnya Israel, disesuaikan dengan kalender Julian atau kalender Masehi yang sekarang kita kenal 25 Desember. Sedangkan titik balik musim dingin yang dituduhkan karena itu Natal ciptaan dari Dewa Matahari atau Saturnalia itu tahun 274. Lah di Roma tahun 126 sudah Natalan, di Alexandria 170 sudah Natalan, di Mesir tahun 189 dinyatakan jadi dokumen liturgi gereja. Padahal yang namanya titik balik musim dingin atau Saturnalia itu baru dirayakan tahun 274 oleh Kaisar Aurelian. Ya, faktanya jelas. Itu pun tidak persis 25 Desember, tapi tanggal 23 Desember, artinya tanggal 17 sampai 23 Desember. Nah sementara yang namanya Sol Invictus, Sol yang tak terkalahkan, Sol itu adalah matahari yang tak terkalahkan, itu ditemukan dalam dokumen tahun 354 Masehi. Jadi dewa matahari belum ada, Natalan sudah dirayakan, jangan dibalik-balik. Kapan Natal itu mulai diragukan? Baru tahun 1743 oleh seorang teolog dari Jerman namanya Paul Ernst Jablonski. Masa dokumen gereja dari abad kedua, abad pertama dikalahkan oleh teolog Jerman dari zamannya Pakubuwono di Solo. Itu kan zamannya Pakubuwono itu. Maka baca sejarah itu mesti runut. Gereja Protestan itu ditakdirkan sebagai gereja yang lahir terakhir. Makanya kita jangan durhaka kepada yang tua-tua. Kita harus belajar yang tua-tua dan yang tua juga harus mendengar kepada yang muda. Karena gereja ini gereja sepanjang abad. Apapun namanya, apapun panggilannya. Inilah keunggulan dari gereja. Nah saudara-saudara, kiranya jalan orang Majus ini menjadi pelajaran iman kita, menjadi pelajaran liturgis kita yang selalu kita kenang, kita rayakan, tapi lebih daripada itu kita ikuti jalannya. Ambillah jalan orang Majus yang taat untuk mencari berapapun harganya, kemanapun perginya, sekalipun itu hanya dibimbing oleh bintang yang jauh. Tetapi kita ini dibimbing oleh Alkitab yang sangat jelas. Kenapa kita kalah sama orang Majus? Dan ketika dia mendapatkan pesan dari mimpinya, maka dia melalui jalur atau jalan yang lain. Dia tidak lagi mengikuti jalan Jumawa, Herodes yang penuh kekerasan, penuh kebencian, penuh iri hati demi kekuasaan, tapi dia menempuh jalan ketaatan. Jalan itulah yang diperkenan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus. Selamat merayakan kelahiran Kristus. Ini masih masa Advent ya.
menjelang kelahiran Kristus, kiranya Tuhan selalu membimbing kita dalam menapaki jalan orang Majus yang taat. Tuhan memberkati kita, amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Sidang jemaat yang terkasih, para Majus telah dituntun oleh bintang timur hingga mereka dapat menemukan bayi Yesus. Dalam ketekunan mereka telah berjalan begitu jauh, dan mungkin saja dengan cahaya yang tertutup oleh awan, menyisakan suatu sorot yang menerangi tempat Yesus berada. Dan akhirnya dapat menemukan Sang Juru Selamat itu. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar di saat ini, mari kita merenungkan dalam hati kita masing-masing. Melalui penyalaan lilin sebagai simbol sorotan cahaya dari Yesus Kristus yang lahir, agar dalam menjalani kehidupan kita ke depan dituntun kepada cahaya kasih, yakni cahaya kasih yang dipancarkan bagi isi dunia. Silakan duduk kembali. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada gerejanya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara senior untuk memuji Tuhan dengan lagu Dadimo Pelak Bakta.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayatnya yang ke-11. Dari timur jauh benar. Bintang-bintangnya
Paduan suara sekolah minggu Yesus Raja Damai. Dipersilakan.
syafaat kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bambang. Kepada Bapak kami persilakan. Marilah kita kembali menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita saat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah itu pula yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, pada saat perayaan Natal ini kami mengucap syukur atas perayaan yang sudah berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena para pelayan Tuhan yang boleh melayani dengan baik dalam perayaan ini. Juga secara khusus panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik mempersiapkan Natal ini sehingga terselenggara. Kami juga selanjutnya berdoa untuk kehidupan para jemaat, secara khusus mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan, kiranya mereka diberkati dan juga bisa berbagi berkah dengan yang lain dalam kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Juga kepada jemaat yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan bahwa rahmat Natal ini yang telah datang akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka yang mereka derita, karena bilur-bilur Kristus itu telah menyelamatkan kami yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang akan kembali ke Tanah Toraja, kiranya Tuhan memberkati mereka, perjalanan mereka, dan bersyukur supaya mereka dapat bertemu dengan para orang tua mereka, para kerabat mereka, dalam khususnya merayakan bulan Natal ini dan saat Natal yang sangat mereka tunggu-tunggu, bertemu dengan saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan yang setelah kami nikmati pada hari ini. Juga kami berdoa untuk manajemen gedung agar Tuhan melengkapinya, agar Tuhan membimbingnya sehingga tercipta manajemen yang baik yang bisa melayani kami, yang bisa memberkati kami dalam pelayanan jemaat yang lebih baik lagi. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus menyambut tahun politik yang sebentar lagi, 2 tahun lagi akan datang. Hindarkan negara ini dari segala macam bentuk ketidakstabilan yang diakibatkan oleh ambisi-ambisi kelompok-kelompok tertentu, juga yang memainkan politik sentimen agama. Tuhan, kami berdoa dan menyuruh kepadamu agar rahmat Natal yang memberkati semua orang tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, baik kepada orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, termasuk kami bangsa Indonesia, Engkau berkati, Engkau jaga dengan berkat Natal-Mu yang kami terima pada saat ini. Terima kasih Bapa, kesehatian, kesetiakawanan setiap anak-anak bangsa, tidak memandang apa agama mereka, tidak memandang apa suku mereka, tetapi semua itu adalah ciptaan-Mu. Semua itu adalah Engkau kasihi. Dan Tuhan, biarlah kepelbagaian dan keperbedaan ini dapat membangun persaudaraan kebangsaan, sehingga di mata-Mu semua bangsa adalah umat-Mu, dan melalui kami yang adalah duta-duta Injil keselamatan ini dapat memberitakan paripurnanya kasih Tuhan melalui kasih Yesus yang Natalnya kami peringati hari ini, dapat kami bagikan kepada setiap anak-anak bangsa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap kali kita merayakan Natal, renungkanlah bahwa kita selalu mempunyai 2 perjalanan.
Pertama, perjalanan ke Bethlehem untuk menemukan Tuhan dengan berpandukan bintang. Lalu yang kedua, perjalanan kembali dari Bethlehem untuk membawa damai. Dalam perjalanan pulang itu, kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang seperti Raja Herodes yang tidak suka melihat orang lain maju, tidak suka orang lain lebih dikenali, suka curiga dan iri hati. Seperti orang Majus yang diingatkan oleh malaikat untuk mengambil jalan lain agar dapat mengelakkan diri dari Herodes. Kita juga diperingatkan untuk selalu ambil jalan lain, bukan jalan Herodes, tetapi jalan menuju pada suasana damai, ketulusan, kerendahan hati, jalan pertobatan dan tenteram. Melalui jalan itulah kita dapat mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Pergilah dalam kehidupan kamu, bukalah hatimu dan temukanlah Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Seperti orang Majus dengan kebersihan hati dan membuka diri sehingga mereka pun menemukan jalan keselamatan itu. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah
Natal ini dengan menyanyikan lagu syukur, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Maringi pendengar yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Demikianlah ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada malam hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tari Pak Gelu adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Toraja. Tarian ini merupakan tarian sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, juga pada pesta rakyat. Tarian Pak Gelu berarti menari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai. Miali komi, tolepi, pisan pa.
Tarian ini dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu Jemaat Tangerang. Ada Dea Sama, Apricial Toding, Cyril Tarukalo, Kiara dan Nari, Talitakum Tutu, Immanuel Angel Bombang, Lilian Asyera Parama, Kesia Keinawa Salu, Angelin Batara Donda, dan Sofianti Aura Parapa. Dan diiringi dengan Pak Gandang yang ditabu oleh Keitaro dan Nari, Yeheskel Parante Pembonan, Kevin Kamase Salu. Pada pementasan tari Pak Gelu, ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan Mak Toding, yaitu memberikan uang kepada para penari dengan cara menyelipkan uang pada rambut atau ikat kepala penari. Mari Bapak Ibu, kita boleh menyambut anak-anak sekolah minggu yang sudah menari di depan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita Mak Toding. Mioli kome. Pisan pa. Luar biasa anak-anak sekolah minggu Jemaat Tangerang. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Wilayah 4
Bapak Pendeta Maraden Sagala, dan Ketua Klasis Pulau Jawa Bapak Pendeta Adrial Lintin. Bapak Ibu sidang Mas Raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, tentu ada panitia yang berjeri lelah untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Tangerang kepada Bapak Dr. Heber Bombang Sapan, disilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau membawakan laporan Natal. Namun tadi kita udah mendapatkan siraman firman Tuhan ya. Sebelum saya membacakan laporan, saya mau sapa jemaat dulu dengan shalom. Ketika saya katakan shalom, karena sudah dapat siraman firman Tuhan dari tadi, maka dijawab dengan damai di hati. Kalau saya katakan damai di hati, maka jemaat merespon dengan shalom. Ya, kita coba. Shalom. Damai di hati. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursena, atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, sangat banyak hal yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun kita masih dibatasi oleh waktu, karena memang gladi bersih dari tadi malam sampai tadi siang itu hanya memberikan kesempatan kita bahwa jam 8 minimal kita sudah bisa makan, ya. Jadi memang ini panitia udah sangat tepat waktu, sehingga khotbah sedapat mungkin tepat waktu. Namun panitia tetap mempersiapkan ruang-ruang untuk pembinaan jemaat, dan saya kira besok kita masih akan bertemu dengan Bapak Pendeta Bambang Nursena dalam khotbah hari Minggu, dan setelah khotbah hari Minggu kita masih akan bercakap-cakap lagi dengan Bapak Pendeta. Nah, oleh sebab itu kami berharap bahwa jemaat dapat hadir pada hari Minggu besok, dan kita juga akan tetap mendengar atau mendiskusikan firman Tuhan setelah ibadah. Yang kedua, saya menyapa Bapak Pendeta, Ketua Jemaat kami, Bapak Pendeta Sabara, yang juga sudah menjadi liturgis kita. Dan yang ketiga adalah Bapak Pendeta Ketua Klasis ya, Bapak Pendeta Adrial Lintin, dan yang ketiga adalah keempat adalah Bapak Pendeta Maraden Sagala, Ketua Wilayah, yang sudah berkesempatan hadir juga. Ada dua pendeta emeritus juga, saya dapat informasi adalah Bapak Pendeta Emeritus Dariman, Bapak Pendeta Dariman, dan Bapak Pendeta Gustav Mole ya dari Bandung. Jadi selamat datang kepada seluruh anggota jemaat atau sidang masa raya Natal yang berkesempatan pada malam hari ini. Kami dilantik pada bulan Juli ya, sebagai panitia HRG, dan kami udah melaksanakan beberapa kegiatan, dan kami katakan bahwa HRG itu bukan hanya melaksanakan Natal dan Paskah, tetapi seluruh rangkaian harus dipersiapkan dengan baik. Harus ada aspek sosialnya, jadi kita udah juga bakti sosial, harus ada aspek pembinaan warga,
jemaat, ya kita juga sudah melakukan seminar bulan Agustus, dan besok juga selain khotbah kita pada malam hari ini, besok kita akan berdiskusi juga adalah bagian dari proses pembinaan imam kita, dan justru hal-hal demikianlah yang kita harapkan dalam rangka memperteguh iman kita bahwa memang hanya Yesus Kristuslah yang kita rayakan pada hari ini adalah yang menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu saya mau mengakhiri laporan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung acara, ya, pemusik tarian Pak Gelu, anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, PPGT, dan yang saya tidak bisa lupakan majelis gereja dan tua-tua jemaat yang senantiasa membimbing kami panitia. Ya, saya secara khusus menyapa Bapak Alex, ya, dan Pak Komes Kisiri dan Pak Adrial yang senantiasa mengarahkan panitia untuk ya tidak semua lah majelis gereja, tapi secara khusus dekat dengan kami panitia, hadir. Pak Pulung juga suka hadir dalam rapat-rapat, mengarahkan kami dalam rangka membuat Natal yang baik ini pada malam hari ini. Dan semuanya saya mengucapkan terima kasih atas peran-peran dari anggota panitia. Seksi acara sangat luar biasa, acara kita yang kita langsungkan pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Wah, dari tadi sudah dipraktekkan, berarti belum ada damai di hati nih. Ya, kita ulangi shalom. Damai di hati. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia HRG. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan Natal dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Adrial Rumengan. Kepada Bapak Adrial, disilahkan. Sidang masa raya Natal yang diberkati Tuhan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Nurseno yang sudah memberikan sesuatu yang bermakna di dalam mendalami tentang Alkitab. Dan memang Pak Pendeta ini sangat sulit untuk kita datangkan, tetapi puji Tuhan hari ini kita boleh bertatap muka dengan Pak Bambang Nurseno. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Kemudian kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Adrial Lintin, sama-sama Adrial, sebagai Ketua BPK Kelasis Pulau Jawa, dan juga dari Ketua Wilayah yang juga Pak Pendeta bisa hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan beberapa pendeta emeritus yang juga sempat hadir di dalam perayaan Natal kita, yang ada Pak Dariman, ada Pak Gustaf Mule, dan tak lupa kami berterima kasih kepada pendeta kami Pak Sabara yang selalu sabara di dalam mengemban dan mengembalakan jemaat Tangerang. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili majelis dan seluruh jemaat Tangerang berterima kasih kepada Tuhan
bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semua. Hampir 3 tahun yang lalu kita berdiam diri di rumah karena corona. Tetapi hari ini diperkenankan oleh Tuhan sehingga kita kembali bersama-sama merayakan Natal. Kita bisa menyaksikan anak-anak kita sekolah minggu di dalam mendendangkan lagu dan magelu, datang juga dengan paduan suara jemaat yang sangat luar biasa, dan tidak ketinggalan paduan suara para senior. Kita patut bersyukuri semua itu, dan terlebih khusus panitia HRG. Jadi Pak Dokter ini bukan saja ahli di dalam membedah manusia, tetapi dia juga ahli di dalam membenahi HRG Jemaat Tangerang. Dan kita salut semua panitia, bukan cuma Pak Dokter, tetapi mulai dari pimpinan sekolah minggu, pimpinan PPGT, dan semua HRG yang saling membahu di dalam terlaksananya hari yang kita nantikan, yaitu perayaan Natal pada sore malam hari ini. Dan satu hal yang saya sampaikan di sini, bahwa Jemaat Tangerang sudah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam program GCA. Tetapi janganlah kita mencontoh pohon Natal palsu ini yang sebentar lagi akan disimpan di dalam kardus dan tahun depan baru diambil kembali. Tetapi Jemaat Tangerang harus tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagaimana GCA sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya pesan Natal pada malam hari ini, kita harus mencari jalan yang lain. Jalan yang lain yang dimaksud adalah jalan damai. Kenapa saya katakan jalan damai? Karena para Majusi yang datang mencari Raja Damai itu sudah menemukan damai, sehingga dia membagikan dan membagi kepada jalan yang lain. Dan maknanya kepada kita Jemaat Tangerang, bahwa mungkin dengki itu si kundung-kundung kada, mungkin ada yang sesuatu hal, karena susi mototu kita tolino, tidak ada yang sempurna. Marilah kita pada malam hari ini mencari jalan yang lain untuk saling mengasihi, saling berdamai, sebagaimana Kristus sudah datang memberikan damai itu kepada kita semua. Kurre sumanga pada moto bongi melo. Terima kasih kepada Bapak Adrial Rumengan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal dari Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa kepada Bapak Pendeta Adrial Lintin. Disilahkan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Luar biasa. Bapak Pendeta Bambang Nurseno yang saya hormati bersama dengan Ibu, Bapak Pendeta Sabara, dan seluruh rekan-rekan majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Bapak Dr. Heber, Ketua Panitia bersama dengan seluruh rekan-rekan Panitia HRG Jemaat Tangerang, dan Bapak Pendeta Yosama, orang biasa katakan Osama bin Laden, itu selalu akrab di kalangan kami sebagai Ketua Wilayah 4 Gereja Toraja. Luar biasa perayaan Natal kita pada malam hari ini, walaupun saya katakan tadi agak terlambat kami tiba karena agak macet di jalan tadi, namun kami mendapati
refleksi yang sungguh memperkaya kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya sebagai warga jemaat Gereja Toraja. Apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena tadi boleh dikatakan sebuah jawaban bagaimana kita merespon banyak hal di seputar tentang peristiwa Natal. Dan tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena tentang hal itu. Sangat kita mengharapkan bahwa perjumpaan dengan Pak Pendeta Bambang tentu tidak hanya malam ini atau besok, namun khususnya kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa sangat mengharapkan Bapak ada waktu untuk kemudian memperkaya kami, tidak hanya sebagai pendeta Gereja Toraja yang ada di Klasis Pulau Jawa, tidak hanya majelis Gereja Toraja di Klasis Pulau Jawa, namun juga seluruh anggota jemaat yang ada di Klasis Pulau Jawa. Ya, sungguh banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena tentang tema Natal kita pada malam hari ini. Dan berangkat dari tema ini, satu pesan yang sederhana kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa ingin menyampaikan bahwa rancangan Allah dalam kehidupan kita orang percaya tidak pernah akan gagal, tidak pernah akan berhenti dengan kekuatan, kuasa Herodes yang bagaimanapun yang hadir dalam kehidupan kita. Dan kita mendapati bahwa Allah selalu mengintervensi dan memberikan jalan keluar yang mungkin sulit kita pahami, tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tahun 2023 dikatakan banyak orang sebagai tahun yang tentunya penuh dengan tantangan, dan satu hal yang menjadi diskusi hangat adalah bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana kita menghadapi yang disebut resesi global. Karena itu berbagai pemahaman dari berbagai pakar mengemukakan kepada kita untuk bagaimana mengantisipasi dan bagaimana menghadapi resesi itu. Namun spirit daripada tema Natal tahun 2022 memberikan sebuah hikmat bagi kita, bahwa di dalam Allah yang kita percaya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kita akan selalu mendapatkan jalan yang lain, jalan yang merupakan jalan keluar, jalan untuk menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita kembali dengan spirit tema Natal tahun 2022 ini, dan terus seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Om Adriel Romengan. Ini soal namanya sama ini, bahwa untuk terus bertumbuh, untuk terus berakar dan tentunya berbuah. Ya, Jemaat Tangerang adalah salah satu jemaat dari 3 bahkan 4 jemaat di Klasis Pulau Jawa yang giat dalam gumul firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab. Kita perlu apresiasi ini, tepuk tangan untuk Jemaat Tangerang. Dan kiranya dari sini kita tidak akan berhenti, namun terus berkarya untuk semakin memaknai kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini kita hanya ada dalam seputaran kehidupan jemaat kita, namun kami mengajak bahwa bersama dengan Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, mari kita kemudian bersama-sama bergerak keluar untuk memberikan dan menyatakan karya. Karena ada satu bahkan beberapa bagian pelayanan di Klasis Pulau Jawa ini
yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Dan dalam rapat kerja pertama Klasis Pulau Jawa di Jemaat Tangerang kemarin, kita bersama komit untuk memberikan perhatian kepada salah satu wilayah pekabaran Injil Klasis Pulau Jawa, yakni daerah Sandakan, Kinibalu, Mentakap, dan tentunya Kuala Lumpur. Kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa tidak bisa sendiri untuk hadir di sana, dan kami mengharapkan kehadiran dari semua jemaat-jemaat. Ini harapan dan kerinduan kami. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa kami mengucapkan selamat, mensyukuri dan menyambut Natal 25 Desember tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2023 merupakan tahun harapan. Kita menghadapi resesi, tapi bersama Tuhan kita maka resesi itu bisa berubah menjadi resepsi. Terima kasih. Bongi Melo, Kure semangat. Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya pemberian tanda kasih, dan kami undang dengan hormat untuk maju ke depan Bapak Pendeta Sakbara, Bapak Lukas F. Banne, Bapak Daud Kasih, Ibu Esther, Ibu Yesi, Saudari Mary Gading, dan Saudara Jeffrey untuk menerima ucapan terima kasih dan tanda kasih atas segala pelayanan yang sudah diberikan kepada Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Berkenan nama-nama yang sudah kami sebutkan untuk maju ke depan, dan kami mengundang Bapak Yandri Mono untuk maju ke depan memberikan tanda kasih. Kami mengundang nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi untuk boleh mengambil tempat di depan. Ibu Esther, Bapak Daud Kasih, Saudara Jeffrey, Saudara Jeffrey, dan kami mohon kesediaan kepada Bapak Komes Kisiri untuk mewakili Ibu Esther, kami mohon kesediaan kepada Ibu Faulia Mangiwa untuk mewakili Ibu Esther menerima tanda kasih dari panitia. Dipersilakan kepada Bapak Yandri Mono untuk memberikan tanda kasih. Pengambilan gambar.
berkenan tetap di depan, kita mengambil foto bersama didampingi oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panitia. Kami persilakan untuk maju ke depan mengambil foto, berfoto bersama. Mungkin boleh agak ke kanan. Sesi pengambilan foto selesai. Dipersilahkan kembali ke tempat. Sebelum kita masuk ke dalam doa syukur dan ramah tamah, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Getorta Ensemble Band. Kita berikan tepuk tangan.
brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine, night Terima kasih kepada Getorta Ensemble Band. Sebelum kita masuk ke dalam Ramatama dan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Yosama Maraden Sagala. Kepada Bapak Pendeta, disilahkan. Terima kasih untuk kesempatan ini, luar biasa. Sesungguhnya saya datang ke Jakarta dalam rangkaian keluarga tadi dan sekaligus tanggal 17 untuk ibadah penguraian, tapi berjumpa dengan ketua klasis lalu mengajak saya datang ke sini.
Dan memang saya punya kerinduan untuk boleh melihat langsung keadaan jemaat-jemaat di wilayah 4 Gereja Toraja. Dan saya bersyukur malam ini boleh melihat persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang. Saya sering berkomentar dengan pendeta yang sangat sabar sekali, dan saya sudah melihat persekutuan ini. Luar biasa. Saya bangga bahwa anak-anak yang lahir di negeri Jawa masih mengenal budayanya lewat tarian Pak Gelu tadi. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Saya juga bersyukur boleh melihat langsung yang namanya Pendeta Bambang Nursena. Saya suka melihat Bapak di YouTube, tapi saya bilang kapan saya ketemu dengan beliau. Malam ini saya ketemu. Ya. Saya katakan hamba Tuhan ini adalah aset Tuhan Yesus di Indonesia, yang mampu menjawab setiap tantangan-tantangan yang ada di seputaran kehidupan iman Kristiani. Luar biasa kalau dikupas dari sisi bahasa dan dari semua bahasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. Saya harus banyak belajar kepada beliau ini. Mudah-mudahan besok ada waktu untuk bisa hadir lagi di ibadah Jemaat Tangerang. Baik, nama saya mirip dengan Osama bin Laden. Jadi saya diubah nama saya oleh teman-teman termasuk ketua BPK ini ketika Osama bin Laden tenar di dunia. Lalu bukan lagi Osama menjadi Osama bin Laden. Jadi memang mirip kalau dipendekkan. Osama Maraden jadi Osama bin Laden. Ya. Jadi saya sempat dulu dipertanyakan orang, jangan sampai ini pendeta ini memang yang dicari oleh FBI. Ya. Tapi saya orang Indonesia asli. Kalau lihat nama Osama Maraden Sagala, ini dari Medan, tapi saya orang Toraja asli. Ya. Mari kita berdoa. Segala hormat, puja dan puji kami angkat kepadamu Bapa, Allah yang baik, yang memberi kami kesempatan untuk menikmati persekutuan ibadah Natal bersama dengan jemaatmu di Jemaat Tangerang ini. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan dengan kesungguhan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Nursena, Tuhan memberkati agar benar-benar menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini. Biarlah kami selalu meneladani Kristus sebagai Raja Damai. Malam ini sebagai kelengkapan dari sukacita perayaan Natal, kami akan menikmati makanan dan air minum. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar tubuh kami dapat memperoleh kekuatan baru. Demikian juga banyak orang berkekurangan. Tuhan pakai kami dan orang lain menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Jemaat Tangerang ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh upaya yang mereka tempuh dalam pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah kiranya berkat Allah selalu mengalir dalam perjalanan kehidupan mereka. Ini kami yang mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yosama Maraden Sagala yang juga sekaligus sebagai Ketua Wilayah 4 yang sudah memimpin kita di dalam doa syukur pada malam hari ini. Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian seluruh rangkaian acara perayaan Natal Jemaat Tangerang pada hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama acara kita berlangsung. Selamat malam, selamat Natal bagi kita semua, dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam santap malam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of
Yeshua.